Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyadurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk bagi manusia. Banyak sekali di dalam Al-Quran ini tentang sejarah, kisah para nabi, kisah surga neraka, cerita orang-orang yang zalim, cerita orang-orang yang beriman, bahkan cerita pada zaman-zaman dahulu kala yang sudah pernah terjadi, orang yang zalim, orang yang beriman, orang yang semuanya ada di dalam Al-Quran. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk dapat memahami Al-Quran, mengamalkannya, dan menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Kita berdoa juga semoga kita sehat walafiat. Orang tua kita yang telah mendahului kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya. Dan bagi orang tua kita yang masih berada bersama-sama kita, semoga Allah angkat derajatnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah mudahkan urusannya. Kita berdoa juga semoga anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu soleh dan soleha. Allah jauhkan kita dari segala bahaya. Allah jauhkan anak-anak kita dari pengaruh narkoba, pergaulan bebas, dan pengaruh narkoba. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin berbahagia, pada kesempatan ini yang tadi sebenarnya saya sudah menyampaikan bahwa Al-Quran ini semuanya cukup komplit di dalam Al-Quran. Orang yang ingin belajar ilmu yang tidak akan berubah-ubah, yang pasti kebenarannya, belajarlah Al-Quran. Orang yang mau menuntut ilmu yang sudah pasti benar, yang tidak akan salah lagi, tidak akan sesat, pelajarilah Al-Quran. Begitu juga orang yang ingin berobat, di dalam Al-Quran juga ada obat. Bahkan sampai 3 kali Allah terangkan dalam Al-Quran ini, Al-Quran adalah syifa, obat, penawar. Mari kita lihat yang pertama suratnya 10 ayatnya 57. 10 ayat 57. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Di dalam Al-Quran bahwa kata Allah, Al-Quran ini menerangkan, hai manusia, ya ayuhan nas, yang dikatakan manusia itu muslim, non muslim, orang yang agama Islam, non agama Islam, dikatakan nas, manusia, baik di barat maupun di timur atau di utara, di selatan, manusia.
Dikatakan oleh Allah bahwa ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Di samping dia pelajaran, Al-Quran ini adalah dan penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Kemudian bukan saja itu penyembuh atau obat, namun kata Allah rahmat. Tapi kalau yang dapat rahmat adalah khusus lil mu'minin, khusus orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara. Tapi bagi orang yang zalim, Al-Quran itu tidak akan mendapatkan rahmat, malahan sebaliknya dia termasuk orang-orang wala yazidu zalimina illa khasara, dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah ini kalau kita bisa introspeksi diri kita sendiri, bagaimana, apakah Al-Quran itu turun kepada kita dibacakan Al-Quran, kita kira-kira merasa rugi apa enggak? Kalau kita merasa rugi berarti kita termasuk orang yang zalim. Tetapi kalau kita merasa beruntung, kita mendapat rahmat, dapat pelajaran, nah ini berarti Al-Quran khusus untuk orang kafir. Kalau saya cerita tentang Al-Quran adalah obat, saya sebenarnya teringat dengan dulu saya pernah ikut kajian dengan guru kita Bapak Haji Najamuddin di Pondok Indah. Saya sudah beberapa tahun yang lalu, ada salah satu jamaahnya, nggak usah saya sebutkan namanya, dia mau operasi jantung. Terus langsung nanya sama Ustaz, katanya Ustaz, kira-kira amalan apa yang harus saya amalkan? Karena saya ini mau operasi jantung. Oh, kata Ustaz guru kita itu, gampang Bu, Ibu amalkan saja. Ibu banyak sedekah, Ibu tahajud di malam hari berdoa kepada Allah, dan membaca doa Nabi Ayub. Apa doa Nabi Ayub? Doanya dia minta sembuh. Doa minta sembuh supaya dia disembuhkan dari segala penyakit. Nah kemudian dibacanya doa itu sampai diwiridkannya lebih kurang 5.000 dia cerita. Akhirnya pas hari dia mau operasi, langsung dicek ternyata kata dokternya, ibu sebenarnya ibunya amalnya apa? Kenapa Pak Dokter, kenapa? Ibu amalnya apa? Ini katanya ibu gak usah operasi karena sudah bagus, jadi nggak perlu lagi operasi. Nah langsung dicatat buat dia baca doa Nabi Ayub, baca doa Nabi Ayub. Nah ini saya teringat dengan cerita bahwa Al-Quran ini adalah obat, tapi dia dengan sholat tahajud, dengan sedekah, setiap hari dia sedekah, kemudian dia baca doa Nabi Ayub ini, maka akhirnya dia tidak jadi operasi jantung. Kemudian ada satu lagi teman saya, nggak usah saya sebutkan namanya, dia mengalami sakit lebih kurang katanya hampir 10 tahun dia merasakan sakit urat jepit katanya, urat jepit. Kemudian tiba-tiba pada satu malam dia ikut pengajian Al-Quran, guru kita ini menyampaikan tentang Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah obat, diperhatikannya dengan baik, disimak dengan baik, kemudian syaratnya dia tahajud, dia sedekah, dia zikir. Akhirnya kebetulan dia pas lihat TV, acara televisi itu ada salah satu ustaz yang ditayangkan di televisi itu, nggak usah saya sebutkan namanya, dan juga nggak usah saya juga sebutkan namanya bintang tamunya, tapi dengan caranya langsung dia bilang, oh kamu itu urat terjepit itu karena kamu sakit hati kepada seseorang. Nah langsung teman saya ini katanya, aduh saya bener nih, saya ini sakit hati. Kalau kamu bisa memaafkan dia, insya Allah nanti sembuh. Di samping kamu ibadah tahajud, kamu ngaji Quran, tahajud, kalau ada uang dapat rezeki sedekah,
dengan kamu memaafkan kesalahan itu, hilangkanlah rasa sakit hatinya, insya Allah sembuh. Pas langsung dia ingat, benar katanya, dulu saya pernah katanya mau jadian sama orang, sudah dikasihkan uang 10 juta malah ditinggal kabur. Gimana nggak sakit hati katanya, jangan cari uangnya susah-susah, jual duren, untungnya dikasihkan sama calon perempuan ini, tiba-tiba tinggal kabur. Aduh, alangkah sakit hati ya, sakit sekali rasanya. Akhirnya dengan dia ikuti acara televisi ini, ada ustadz yang sedang menayangkan tentang obatnya adalah kamu harus bisa memaafkan orang yang telah menyakitkan hati kamu itu. Akhirnya disembuh, dia ikuti, dia berzikir, dia tahajud, dia ngaji, dan memaafkan kesalahan orang itu, melepaskan semuanya plong, akhirnya sembuh. Nah ini saya nggak usah sebut namanya. Nah ini adalah Al-Quran obat. Coba kita lihat satu lagi, suratnya 17 ayatnya 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Nah, surat 17 ayatnya 82 terangkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa', kami turunkan Al-Qur'an adalah obat. Al-Quran obat, tapi Al-Quran bukannya mantra. Baca Al-Quran, baca Arabnya, baca artinya, pahami, renungkan, hayati, amalkan, kemudian share kepada yang lain. Ajak orang juga untuk ngaji Quran. Nah, dengan kita mengkaji Al-Quran, baca artinya, pahami, amalkan, insya Allah Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa', kami turunkan Al-Quran adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara, tapi bagi orang-orang yang zalim Al-Quran rugi lagi. Ini dua. Yang ketiga, kita lihat lagi suratnya 41 ayat 44. Al-Quran ini, kenapa Al-Quran tidak diturunkan dengan bahasa Arab, sedangkan tidak diturunkan dengan bahasa yang lain? Karena Al-Quran turunnya dengan bahasa Arab karena Al-Quran nabinya itu orang Arab, makanya dia jadilah berbahasa Arab. Seumpamanya nabinya itu orang Indonesia, pasti bahasa Indonesia, atau nabinya orang Inggris, pasti bahasa Inggris. Nah, karena nabinya orang Arab, maka Al-Quran itu berbahasa Arab. Kemudian Al-Quran ini adalah obat, pelajaran, rahmat, kasih sayang. Oleh karena itu makanya janganlah kita bermalas-malas untuk mempelajari Al-Quran. Ayo kita ngaji. Terasa sekali kalau kita ngaji, baca Qurannya adem, tenang, nyaman, sahdu. Apalagi orang yang bacanya itu ya dengan suaranya yang lebih bagus, ya Allah. Kadang-kadang berhenti. Nah ini adalah Al-Quran. Dan Al-Quran tidak berubah-ubah. Dari 14 abad yang lalu Al-Quran tidak berubah, dari dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Fatihah sampai An-Nas. Oleh karena itu, maka ayo kita galakkanlah kita, tadabburilah Al-Quran, sampaikanlah Al-Quran. Kita ajak yang lainnya untuk mempelajari Al-Quran, sebab Al-Quran ini semuanya ada di dalamnya. Kita ingin jadi orang yang bertakwa Al-Quran. Kita ingin sukses hidupnya, di dalam Al-Quran ada resepnya. Termasuk orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain itu ada dalam Al-Quran. Dan dengan orang yang belajar Al-Quran, nanti Allah akan mengangkat harkat derajatnya. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan dengan penyampaian singkat ini pengajian kita yang insya Allah kita tidak menjauhi Al-Quran. Dengan pengajian singkat ini insya Allah kita juga senang membaca Al-Quran, senang mempelajarinya, senang juga untuk menghayatinya dan menyampaikannya. Tapi Al-Quran harus diamalkan, bukan mantra. Dan Al-Quran
semuanya itu bagus. Satu huruf kita baca itu amalnya pahalanya 10. Itu kalau baca Arabnya. Kalau kita baca Arabnya, kita baca artinya juga, jadi Al-Quran bisa kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Setelah kita baca Arabnya, baca artinya, kita amalkan, baru hidayah Allah petunjuk datang kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita kajian ini meskipun singkat, dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa semoga kita semuanya walafiat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat menghayati Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.